Shalom, Bapak Ibu Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, izinkan kami dari urusan pembinaan jemaat memberi penjelasan tentang persembahan yang akan Bapak Ibu kumpulkan di rumah sebagai pengganti tanggung. Bapak Ibu yang terkasih harus menyiapkan 3 buah amplop. Amplop yang pertama untuk derma, amplop yang kedua untuk diakonia, dan amplop yang ketiga untuk aksi 5 menit. Setiap persembahan Bapak Ibu diisi sesuai dengan amplop yang sudah diberi nomor dan nama. Derma yang Bapak Ibu sudah siapkan dan berikan di masing-masing amplop, Bapak Ibu dapat menyerahkan kepada majelis di masing-masing KSP. Bapak Ibu majelis pendamping KSP mengumpulkan persembahan Bapak Ibu sekalian, lalu diteruskan kepada bendahara kelompok. Setelah itu bendahara kelompok lalu dapat menyetor di bagian ekubang pada hari Sabtu dalam pengumpulan derma seperti biasa untuk dicatat. Bapak Ibu jangan lupa di setiap amplop harus ada nomor, tetapi juga nama keluarga dan kelompok di mana Bapak Ibu terdata atau berdomisili. Kami juga memohon untuk Bapak Ibu dapat mengisi data kehadiran warga kelompok atau warga keluarga, PKB, PW, PAM, dan PAR, supaya kami dapat mengetahui data setiap anggota keluarga yang beribadah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Mengawali ibadah di saat ini perlu diketahui bahwa yang akan melayani firman Tuhan adalah Pendeta Ibu Nelince Wanma SSI. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, lalu kita memulai ibadah persekutuan dengan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Mazmur nomor 138 bait yang pertama, Bernyanyi Segenap Hatiku. Nyanyian Mazmur 138 bait yang pertama, Bernyanyi Segenap Hatiku. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud di rumah-Mu, dan hatiku bersukaria memuji nama Tuhanku, yang rahmat-Mu tetap setia. Mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Ibadah persekutuan kelompok yang dilaksanakan di tiap rumah dan keluarga kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 5. Baitnya yang pertama dan yang ketujuh. Hai makhluk Allah besar. Nyanyian rohani nomor 5, bait yang pertama dan yang ketujuh. Hai makhluk Allahku besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah. Pujaan dari dunia, puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian. Haleluya, haleluya, dan puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus. Puji Allah sedekahlah.
Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak membaca Mazmur pujian bersama-sama yang terambil dari Mazmur pasal 130. Mazmur pasal 130 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dengan perikop seruan dalam kesusahan. Saya minta partisipasi kita semua membaca setelah saya membacakan perikopnya. Mazmur pasal 130 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Seruan dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Untuk mengaminkan Mazmur pujian kita, serta menyambut pelayan firman, mari kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 50, nyanyian Kidung Jemaat nomor 50, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Sabdamu abadi, dan pada bait yang ketiga, pelayan firman mengambil tempat. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kegelapan, jalan kami aman. Shalom, selamat malam. Kita akan datang ke dalam bagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan Allah, meskipun kami tidak pergi berkunjung ke rumah-rumah dan setiap keluarga sebagaimana ibadah keluarga yang biasanya kami lakukan. Tetapi di setiap rumah kami masing-masing ada mesbah doa yang kami bangun, ada altar penyembahan yang kami bangun. Dan malam hari ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami percaya kami akan ditolong di dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup. Seluruh jam pemberitaan firman Tuhan ini kami habiskan. Amin. Bagian Alkitab untuk kita dipilih dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu dan anak-anak boleh juga membaca. Seperti ini Alkitab ditulis untuk kita semua. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan
Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Seperti begitu bagian-bagian Alkitab untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Malam hari ini kita tidak ibadah keluarga atau ibadah kelompok di rumah-rumah seperti jadwal-jadwal yang seharusnya kita sudah lakukan. Tapi kita bersyukur bahwa di rumah kita juga ada ibadah malam hari ini. Di tengah situasi mewabahnya virus corona sehingga kita tidak bisa pergi keluar dari rumah, itu juga terima kasih. Nah, di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68 kita sudah dengarkan. Di kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama belajar dan merenungkan bagaimana menghadapi situasi dalam hal penghukuman. Karena tema kita adalah ia harus dihukum mati. Tema yang dipilihkan untuk kita, ia harus dihukum mati. Sehingga saya tidak akan bicara tentang kenapa Yesus harus dihukum mati. Sebab kita semua sudah tahu toh, kalau Yesus itu dihukum mati oleh karena dosa kita, Yesus juga harus dihukum mati karena memang demikian rencana Allah. Supaya dunia, supaya kita yang mestinya terhukum, kita yang mestinya menerima semua akibat dari kesalahan kita itu bebas, dan Yesuslah yang dihukum mati. Tapi malam ini saya akan ajak kita untuk sama-sama belajar tentang bagaimana situasi manusia sampai seseorang dapat menerima hukuman atau seseorang bisa dihukum. Saya mulai secara khusus membaginya ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Di ayat yang ke-57 sampai 62 saya mau bicara atau ajak kita untuk lihat tentang apa yang namanya saksi atau menjadi saksi. Di sini kita baca bahwa waktu Yesus akan dibawa ke mahkamah agama supaya dihukum, ada saksi-saksi. Dan di bagian Alkitab ini diceritakan kepada kita tentang saksi dusta. Siapa saja itu saksi dusta? Saksi dusta ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh imam-imam kepala, orang-orang yang dipanggil oleh ahli-ahli Taurat untuk menceritakan atau menyampaikan apa yang mereka lihat tentang Tuhan Yesus selama ini. Dan ternyata saksi dusta itu adalah menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Jadi orang-orang yang menyampaikan kepada ahli Taurat, imam-imam kepala tentang siapa Yesus, apa yang Yesus lakukan, apa yang mereka dengar itu, mereka sampaikan sesuatu yang tidak benar, berita yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu semua dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu pelajaran kita yang pertama tentang kesaksian atau bersaksi. Bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita memberi kesaksian tentang sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat dalam hidup kita tiap-tiap hari, tapi juga tentang diri kita sendiri. Misalnya saja, kalau kita biasa di jalan raya ada kecelakaan, polisi akan panggil kita, lalu mereka tanya bahwa siapa yang lihat peristiwa ini secara langsung. Itu namanya saksi. Ada orang yang berani kasih tahu, ada orang yang tidak berani, ada orang kasih tahu yang tidak benar. Nah, lalu di hidup kita tiap-tiap hari, apakah kita ini sudah jadi saksi yang benar? Biasanya juga hal ini itu jadi masalah atau bikin masalah.
karena saksi dusta, saksi atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, memutarbalikkan fakta, cerita-cerita yang tidak benar. Itu yang kita biasa dengar tiap-tiap hari. Ada suami tidak bersaksi atau tidak menyampaikan hal benar terhadap istri. Seperti itu juga ada istri tidak sampaikan hal benar terhadap suami. Begitu juga anak-anak sama orang tua atau dalam hidup persekutuan kita sekarang ini. Ada saja yang cerita tidak benar untuk orang lain, dia cerita yang tidak benar, lalu itu bisa bikin masalah. Dan mungkin juga itu namanya hoax, saksi dusta itu hoax. Jadi kalau orang di dunia modern bilang hoax, Alkitab suka sekali itu namanya saksi dusta. Dan bahasa tiap-tiap hari itu juga namanya tukang tipu. Jadi kita jangan tukang tipu di antara kita satu dengan lain. Ada yang bilang jangan ada dusta di antara kita. Jadi suami, istri terhadap suami, anak-anak, orang tua, demikian sebaliknya. Ini masalah. Kalau orang saksi dusta, orang cerita tidak benar, hoax, itu bikin masalah. Putar balik fakta, cerita, itu bikin masalah. Dan itu yang terjadi di Alkitab, sehingga Yesus mengalami hukuman mati karena saksi-saksi dusta ini di luar dari rencana Allah yang besar untuk dunia ini. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana reaksi Tuhan Yesus terhadap saksi-saksi itu. Di sini ada dua. Ada dua reaksi dari Tuhan Yesus. Itu menjadi pelajaran yang kedua dan yang ketiga. Reaksi yang pertama, ayat 63 bagian A dituliskan, tetapi Yesus tetap diam. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana cara menghadapi saksi-saksi dusta atau penipuan atau hoax di sekitar kita? Belajar dari Tuhan Yesus yang sebenarnya benar. Yang pertama itu, Yesus memilih tetap diam. Ada peribahasa Indonesia yang mengatakan diam itu emas. Jadi mungkin memang kita benar, kita tidak salah, cerita-cerita di luar itu, hoax itu, tipu-tipu itu, semua salah tentang kita. Tapi mari kita belajar dari Yesus untuk diam. Dan apa manfaat dari diam? Ada dua. Manfaat yang pertama, membiarkan orang lain untuk cerita sepuasnya, menyampaikan sepuasnya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasa, meskipun itu salah. Yang kedua itu, waktu kita diam, kita juga melakukan refleksi, atau kita juga melakukan seperti tanya, benarkah apa yang mereka bilang, atau benarkah apa yang orang-orang itu bicara? Kalaupun itu salah, dalam diam itu kita bisa kemudian serahkan pada Tuhan. Terapa ya, Tuhan saja yang nanti bertindak. Meskipun mereka cerita sesuatu yang tidak benar, bicara yang tidak benar, dan seterusnya. Itu yang kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Di khotbah hari Minggu kemarin, kalau Bapak Ibu yang sembahyang pagi jam 6, itu pendeta sampaikan khotbah. Mungkin juga kita sekarang belajar diam di rumah, supaya kita tidak terinfeksi virus corona. Jadi kalau pemerintah suruh diam, tenang di rumah, kan tenang sudah di rumah, jangan sibuk jalan-jalan dengan ini baik-baik. Jadi diam itu penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 64, Tuhan Yesus kemudian menjawab. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Nah, bagian ini, waktu kita membalas jawab, kita harus membalas yang benar, jawaban yang benar. Jangan kita juga balas yang tipu-tipu. Apalagi kalau kita ganas, kita sakit hati, kita balas, kita bisa balas lagi cerita orang yang cerita kita itu biasa begitu. Tapi di sini yang mau kita belajar dalam menghadapi cerita-cerita atau menghadapi saksi dusta, menghadapi hal-hal yang tidak benar tentang kita adalah kasih jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu konsekuensinya besar. Sebab Yesus menjawab dengan benar. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di awan-awan di langit. Lalu akibatnya imam besar itu bilang, dengar sendiri, ia menghujat Allah. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kalau kita mengatakan hal yang benar, kita harus siap terima orang mungkin terasuka waktu kau bilang apa yang benar. Itu konsekuensinya. Atau mungkin nanti dong pukul kuka, dong hina kuka, dong jauhi kuka. Benar. Karena Yesus melakukan hal yang benar, ia dihukum mati. Nah, itu 3 pelajaran yang kita belajar di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini. Yaitu jangan putar balik fakta, jangan jadi saksi dusta, tapi belajar untuk mengatakan hal yang benar.
Waktu orang jadi saksi dusta tentang kita, bicara yang benar tentang kita, belajar juga untuk diam dan dengar. Lihat situasi itu lalu serahkan pada Tuhan dan belajar katakan hal yang benar meskipun resikonya besar. Tuhan Yesus tolong kita supaya kita sanggup menjadi saksi yang benar. Amin. Persekutuan yang Tuhan kasihi, kita hendak memberikan persembahan kita masing-masing bagi kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 129. Nyanyian rohani nomor 129, bait yang pertama, kedua, dan bait yang ketiga, sampai persembahan syukur kita kumpulkan. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan senang hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tanganmu, setiamu yang Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu, beri di dalam hamba terpasang kasihmu, sedang bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku gemari segala hartamu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu Tuhan mati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Mari kita datang dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami percaya mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus ada sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya dalam kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran. Tuhan Allah, saya bersama-sama semua anggota jemaat GKI Martin Luther Sentani dari setiap keluarga di rumah mereka masing-masing, bersatu hati kami datang kepadamu dalam doa kami di malam hari ini. Kami berdoa dan memohon ya Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat berdoa bersama-sama meskipun kami terpisah satu dengan yang lain di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dapat menyatukan doa kami, naik membumbung kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah situasi pergumulan dunia, bahkan kami sekarang ini dengan menghadapi satu penyakit yang namanya virus corona, kami bersyukur sebab di rumah-rumah kami ada mezbah doa, ada altar penyembahan. Karena itu ya Tuhan Allah, dalam doa kami bersama-sama ini, kami berdoa untuk semua keluarga yang malam hari ini boleh mengambil bagian di setiap rumah untuk beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya ke atas seluruh keluarga-keluarga kami kuasa Roh Allah yang Maha Kudus dari tempat yang Maha Tinggi memenuhi kami, sehingga situasi dunia yang menakutkan ini tidak mengalahkan iman percaya kami, sehingga situasi dunia yang seolah-olah hendak merampas kami dari Tuhan tidak berkuasa atas hidup kami, dan kami tetap terhubung dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam persekutuan-persekutuan di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga,
Kami berdoa bersama-sama mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 12, setiap keluarga di dalam kelompok-kelompok ini. Kami taruh semua kami ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan Allah, supaya dalam hikmat Tuhan kami sanggup menjaga diri kami sanggup bertahan, dan kami pasti menang dalam situasi pergumulan dunia saat ini. Tuhan Allah, kami berdoa secara khusus dalam masa perayaan Minggu Sengsara Yesus yang sedang kami jalani ini. Jika situasi ini Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan akan menuntun kami melewatinya. Allah Bapa kami yang di surga, karena itu bersatu hati kami berdoa menyerahkan kepadamu ya Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam upaya pemutusan penularan virus corona yang sedang terjadi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Allah Engkau memilih mereka menjadi pemimpin kami. Karena itu dalam usaha perlindungan yang mereka kerjakan, kami berdoa Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka. Kami berdoa supaya semua masyarakat belajar untuk taat pada peraturan yang dilakukan. Sebab dengan demikian kami menghargai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan memimpin kami sebagai masyarakat. Tuhan Allah, di dalam doa ini kami juga berdoa dan taruh di mezbah doa kami para medis yang bekerja sebagai penolong bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya di tangan mereka ada tangan Tuhan. Di hati mereka Tuhan taruh kasih dan cinta Tuhan. Lindungi mereka Tuhan Allah dengan kekuatan kuasa-Mu. Teguhkan iman percaya mereka. Tambahkan kepada mereka kekuatan dalam iman untuk yakin dan percaya meskipun mereka menghadapi langsung para pasien yang terinfeksi atau tertular virus ini, tapi Tuhan melindungi mereka. Kuatkan mereka melalui suami, istri, anak-anak, keluarga mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk semua orang yang berusaha bekerja demi keselamatan, kesejahteraan masyarakat yang Tuhan percayakan bagi mereka sebagai penanggung jawab. Bapa kami yang di surga, kami percaya dan berdoa untuk semua keluarga dalam hidup persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Sentani. Kami percaya perlindungan Tuhan ada bagi kami semua di masa kami tidak berkumpul bersama-sama ini. Kami berdoa untuk hari Minggu nanti pada tanggal 29 maupun tanggal 5 April. Ibadah-ibadah di gereja tidak akan kami lakukan, tapi di rumah-rumah kami akan melakukan ibadah. Karena itu kami percaya Tuhan Allah akan menolong kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga semua anggota jemaat dapat mengambil waktu di rumah-rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis GKI Sentani, kami taruh dalam kuasa Tuhan sebagai pimpinan-pimpinan dalam gereja ini. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi mereka. Terima kasih Tuhan Allah, dalam ibadah kami sudah kumpul persembahan di rumah-rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan ini. Karena meskipun kami tidak datang kumpul di gereja, tapi di rumah-rumah kami adalah lumbung-lumbung di mana Tuhan taruh berkat ke dalamnya. Terima kasih Tuhan Allah untuk ibadah ini, untuk semua alat media yang Tuhan boleh izinkan kami pergunakan untuk bersekutu dalam hubungan dengan memuliakan Tuhan, dan juga menghargai semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong kami masyarakat dalam situasi penyebaran atau virus corona yang sedang mewabah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Tuhan dan Gembala, Penyelamat kami berdoa oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Persekutuan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, saya jemput persekutuan untuk berdiri. Lalu kita menyanyi bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 440, nyanyian Kidung Jemaat nomor 440, baitnya yang pertama dan ketiga. Di badai topang dunia. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindungan
kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan oleh kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, melindungi, menyertai, menolong kita, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Shalom.